Oke, kalau kamu tengok di sini, section A nih kan, dia punya soalan macam lebih kurang, tapi saya tidak pastilah kalau SPM begini. So, for number 1 ini set, saya rasa kamu expert sudah, tidak explain lah ini set. Tidak, macam tidak yang request number 2, semua tidak masalah kan number 2 nih? Alda, kau dapat buat ke nih? Dapat. Oh, dapat. Bagus juga. Saya tengok buku. Tengok buku. Buku apa? Buku teks. Oh, oke. So, ini tidak masalah lah. Siapa perlu explain ni nah? Ada? Dia mau beli 2 insurance be ni. Satu yang ni nah, insurance policy worth 200,000. And then they want to add kan a critical illness policy. Jadi kalau the critical illness policy, dia punya coverage adalah 30% of basic face value. Or 30% of this one lah, yang dia mau beli tu. And then dia punya rate ni nah, per 1,000 you have to pay ni nah. Tapi yang ini dia punya rate di sini. Di sini rate dia. Jadi dia 38 years old, non-smoker, inilah rate dia. Rate dia sama juga nih nih. 1,000 face value, per 1,000 face value. Jadi itu tidak masalah, saya rasa kamu derap-derap saja. 3 ni, number 3 pun saya tengok balik-balik, ini soalan saja. So teacher tidak explain lagi number 3 lah, kamu expert sudah ini. At maths pun sama juga. Dia ada juga ini ya. Macam biasalah dia kasih kamu apa itu nama dia? Parallel line kan. Lepas itu dia suruh cari gradient, dia suruh cari equation. Jadi ini pun oke. Yang ini number 4 ni ada yang request. Number 4 kamu tengok sini number 4 sekejap lah. Dia punya area of major OPQ ni nah. Ini yang major ni nah, area dia. Area dia adalah 1155. Jadi kamu kena cari area dia lah. Mau cari dia punya area. Ni di bawah ini. Kalau area dia ni ada formula kan. Tapi dia tidak complete. Dia bukan one complete circle. Kalau one complete circle, berapa dia punya formula untuk cari area? Alda? Pi r square. Pi r square. Tapi dia tidak complete kan? Kalau dia tidak complete, apa kamu buat? Theta over 360. Yes. Siapa tolong teacher jawab tuh? Thank you. Siapa yang jawab tadi tuh? Tidak menjawab sudah. Tita, si Gwen. Oh, Clarita. Thank you. Theta over 360 times, pakailah ini formula kan. So 22, habis dia kasih tahu nih nah, 22 over 7 times R dia kan dia ada kasih tahu di sini. R dia diameter is 42. So R dia adalah 21 lah, kan? So 21 times 21 lah. Equal nih nah. Tujuan kamu buat nih, you want to find the theta, ya. Cari theta. Kenapa kamu mau cari theta? Habis soalan dia suruh kamu calculate the perimeter in centimeter, the shaded minor, ni nah, yang minor. Dia suruh kamu kira ni nah. Apa tadi sudah tu? Ni nah. Perimeter panjang ini, panjang ini, panjang ini. Dia suruh cari. Oke? Jadi kamu mesti tahu angle ni nah. Kan? So untuk tahu angle itu kamu kena tahu angle yang ni nah. So bila kamu cari angle dia, kamu akan dapat angle dia actually 300 degree. Theta 300. So di sini mesti 300 iyalah 360 minus kamu dapat berapa? Katakan ini theta, ya ini theta. Ini apa kita mau kasih nama? Oke.
POQ lah. Ya, POQ is 30 lah. 360 minus 300. Oke, kamu dapat Nina. And then terus kamu pakai itu formula circumference. Sebab dia mau perimeter kan? Berarti kamu kena cari dulu Nina. Cari dulu Nina. Berapa panjang Nina? Jadi panjang dia itu kita pakai formula circumference. Fazlin, apa formula circumference? 2πr. 2πr. Okay, very good. 2πr. Tapi kalau dia dalam bentuk sektor, you have to use dia punya angle lah, angle dia. Jadi dia 30 over 360 times, use back the formula 2πr. Jadi kamu akan dapat 30. Kenapa saya taruh 30 ya? Kenapa tidak ambil kasih tahu teacher nih? Ini bukan 30 kan? Berapa? Apalah teacher nih? Lapar mau kali teacher nih. 60. Ini 60 ya. So di sini 60. Oke. Jadi kamu dapat berapa lah? Berapa kamu dapat tuh? Nah iya, ada jawaban dia sudah tuh. Oke, kamu dapat 22. Tapi ini jawaban nggak terus nih? Celine ya, jawaban gini 22 cm. Isaac? Yes, teacher. Jawaban nggak terus tuh 22 nih nah? Belum lagi teacher. Itu Belum baru lagi. dia punya arc. Itu baru dia punya arc. Ya, dia bukan suruh cari arc, dia suruh cari Perimeter. perimeter. So apa kau buat? Campur tuh 2 radius dah. Yes, very good. So 22 kau plus dengan 21 plus 21 lah. Jadi baru kau dapat this is the answer lah. 64 cm. Nah, inilah perimeter deh. Boleh? Ada soalan? Tidak kan? Oke, sekarang kita pergi number 5. Number 5 ini pun teacher terpaksa pergi rujuk buku lah nih. Memang ada lupa, ada sudah terlupa-lupa sudah kan ini form 4 punya nih. Oke. So dia bilang write contrapositive contrapositive of the following statement, hence determine whether the contrapositive is true or false. Oke. Untuk kontrapositif, kamu kena ingatlah formula dia. Kontrapositif itu yang if nanti ya, if P then Q kan. Dia punya then, ada then sini. Oke. Kalau kontrapositif, tapi sebelum itulah kita coba buat revision. Kalau converse apa? Kalau converse. Oh, ingat gak apa? Kalau converse apa dia punya ya, ada orang mau masuk ini. Kylie baru mau masuk. Kalau converse dia sangat nih. Yang ini dia punya original. Kalau converse dia adalah dia kasih terbalik. Converse tuh berarti dia kasih Q dulu. If Q then P ya. Nih nah, then P. Kalau sudah converse dia punya next is inverse. Kan? Kalau inverse pula dia terbalik. Dia kasih negate the original statement. Demikian kalau not P then not Q. Baru kita pergi sini kontrapositif. Kontrapositif nih apa dia? Ellen, apa kontrapositif?
Eh, hmm, Kalau inverse begini, inverse tadi, ini converse. Apa lagi? Apa yang tiada di sini nih? Kontra positif ini dia kasih terbalik lah. Dia kasih apa? Ellen. Kau belum jawab kan Ellen? dia kasih Kak, statement dia yang dia tukar jadi negatif kah teacher? Dia kasih iya dia kasih not Q, then not P dia bilang. Begitu. Jadi dia if 42 is not a multiple of 12, then 12 is not a multiple of 42. Yes. Begitulah cara dia. Jadi kamu kena hafal Nina, kelas. Kamu kena hafal apa converse nih. Ini original dia. P, if P, then Q. Original dia Nina. Nah, jadi kalau converse, selalu kita akan step by step lah. Selalu teacher suruh kamu hafal converse dulu kan. Converse adalah Nina. Kamu kasih terbalik dia siapa? Q, then P. Kalau inverse pula, dia kasih negate. Dia negate the original statement. Dia kasih if not P, then not Q. Tapi kalau kontra positif pula ini, dia kasih terbalik lah. Dia kasih converse, and then dia kasih negate lagi. Ini nah. Not Q, then not P. Jadi kelas, apa kamu buat? Kamu tahu lah Nina, kamu kena label mana kamu punya P. If, ini selalu, ini P lah. Ini P. Then 42 is a multiple of 12, this one is Q. Ini, Nina nih. Inilah statement dia kalau teacher transfer pergi di bentuk simbol. Jadi kalau dia bilang write kontrapositif, kamu pergi cari formula yang kontrapositif lah Nina. Ini maksud dia not. Jadi kamu pergi tambah not saja dia punya Q. Nina, ini Q dia, mesti Nina lah kamu buat. Macam si Ellen cakap tadi tuh. So, dia punya jawaban di sini kontrapositif dia. If, karena buat begitu, ikut format lah. If 42 is not a multiple tulisannya pun susah of 12. Ada perkataan then kan dia bilang not P, tapi P kau ni jadi not, kau tambah not saja. Tambah not saja. Then 42 is not a multiple of 6. Begitu. Dapatlah satu markah. Oke. This one, dia punya the truth. Yang dia punya truth itu, nilai kebenaran dia. Ini macam mana kamu buat? Cici mau tanya. Kamu kena rujuk di, kamu kena rujuk, apa ini? Textbook. Textbook ada dia buat satu table kan? Kamu udah pergi refer kah? Answer dia ini apa? It's a false kan? False statement. Why? Kenapa? Karena 42 is not a multiple of 12, then 42 is not a multiple of mana satu yang false statement dia ni? Mana satu? 42 is not a multiple of 12. Okay. Itu kan yang false. Bukan yang second statement. Yang ini yang false kan? 42 is not a multiple of 6 dia bilang kan? Yeah. Ini false kan? Ini penyataan adalah false. Tapi ini penyataan is true. Betul kan? 42 is not a multiple of 12 kan? So, dalam formula yang kita belajar itu, if the first statement here, if T, ini if P is true and your Q is false, automatic dia punya statement ini adalah false, adalah false. Tapi saya pun tidak tahu lah, macam mana kamu mau hafal tuh?
Kamu boleh hafal gitu? Macam mana mau hafal? Saya ada satu lah, saya mau ajar kamu sini. Kalau kamu boleh ikut teacher lah. Ada panjang sedikit. Teacher pun baru kasih refresh balik ini. Coba saya cari yang sini, yang besar sedikit dia punya. Nah. Boleh kak? Kamu mau dengar macam mana mau hafal? Saya mau tes, kamu boleh paham nggak tidak? Oke ya. Oke, let's say lah kita buat satu situation yang P ini I am in Keningau. Kita buat yang simple. And then Q, I am in Sabah. Oke. So kita buat satu statement. If I am in Keningau, then dia terlampau sudah nih. Then I am in Sabah. So ini statement adalah if P then Q kan. Ini statement. Teacher padam ni lah, tidak payah ni. Oke. Kita mau buat satu table tadi. Mau tengok dia punya logic. Oke. Muatkan ya. Inilah. Ya, kita buat satu. If this is P, this is Q. If P, then Q ini. Kita mau tengok dia punya true or false statement ya. Tengok satu-satu. CD. CD sampai tadi, CD. Oh, coba. Oke, mau dengar baik-baik ah. Oke, if I am in Keningau, then I'm in Sabah. Is it a true or false statement? Alda. If I'm in Keningau, then I'm in Sabah. True or false? Dia punya statement. True. True. Oke, kau standby sana Alda, aku jawab nih. Oke, kalau saya bilang if I am in Keningau, then kalau saya kasih false yang ini yang Q ini saya kasih false. Ini false Kenapa tuh ada garis tuh? Kejap. Siapa? Oke. In this statement, true or false? If I am in Keningau, then I'm not in Sabah. False. False. Oke, betul. Yang lain paham nggak kenapa false? Mana boleh kan? Kalau kau di Keningau memang kau di Sabah. Jadi this is a false statement. Oke, kita try lagi. If this is I am not in Keningau. Oke, I'm not in Keningau and then I'm in Sabah. Is this true or false? Apa? Ulang. Apa dia? Ulang. Ulang. If I'm not in Keningau, saya kasih false ini P. Ini P saya kasih false. If I'm not in Keningau, then I am in Sabah. Ini saya kasih true. False. False. Kalau kau bukan di Keningau, kau bukan di Sabah kah? Tidak tahu. Isaac, if you are not in Keningau, then you are not in Sabah. If you are not in Keningau, then you are in Sabah. Is it true or false, Isaac? True. True, because? Sebab kalau Sabah banyak daerah. Yes. You can be in Sandakan. KK kan? You can be in KK, but you still in Sabah. Jadi ini apa? Ini true kan? Oh, yang satu, let's say this one is false lah. I'm not in Keningau, then I'm not in Sabah. True or false? Siapa-siapa tolong jawab. Mana sudah pen sini? Iya. Ini kah? Oke.
Ini terang. Ini gimana sudah yang pen lebih terang tuh? Oh, ini lihat tuh. Oke, Alda ini macam mana? Tidak tahu. Jawab, mesti menjawab. If I'm not in Keningau, then I'm not in Sabah. Is it a true or false statement? False. Kenapa false? If not, I'm not in Keningau, I'm not in Sabah, boleh jadi betul kan? If I'm not in Keningau, I'm not in Sabah. This can be a true statement. Hah? Belum sampai itu kontrapositif kan? Tengok, belum sampai kan? Kita pergi cari yang kontrapositif dulu. Let's say saya ubah di sini ya. Saya kasih not Q, not P, and then saya mau tengok ni nah kontrapositif dia. Apa jadi? Oke. Sekarang kita kasih balik ya. Ini ada taf sikit. Sekarang dia jadi statement not Q is saya kasih false lah. Saya kasih false. And then not P saya kasih false. Apa arti dia ni? Sekarang saya tukar ya. Saya tukar Nina. Saya kasih merah lah. Ini Nina. So ini I am not sudah. I am not sudah. Oke. So if this statement is saya kasih false, berarti dia jadi apa? Kalau not Q, sini dulu. Kalau not Q, dia jadi I'm in Sabah lah kan? If I am in Sabah, ini terbalik kan sekarang kita start Q dulu. If I am in Sabah, then I am in Keningau. Ini. Apa jadi? If I am in Sabah, then I am in Keningau. So ini akan jadi true ah. Ini ada jadi true. Oke. Kalau ini true, that means I am not in Sabah. I am not in Sabah, and then I am in Keningau. This is false, kan? So yang satu lagi kalau kita kasih false dia punya Q, not Q dia, berarti not Q dia I'm not in Sabah. Tapi kalau kita kasih false dia akan jadi if I am in Sabah, then ini kita kasih true. Kalau kita kasih true, that means I'm not in Keningau. If I'm in Sabah, then I'm not in Keningau. See, this is a true statement. And if this one is true, if I'm not in Sabah, then I'm not in Keningau. It will be a true statement. Oke. Jadi, kalau kamu tengok balik yang tadi itu, why your contrapositive become a false statement? Because of this one. Ini. Because your first statement, if that is true, then itu false. Coba kamu ingat balik. Di sini tuh. Tengok balik sini ya. Ini nah. Ini true, false. Then it is false. Dia mau kasih proof sama kamu siapa? Yang tadi tuh. Tengok first statement dia true, and then dia tuh false kan? Dia akan jadi false. Tapi kalau dia punya first statement itu dia kasih terbalik, tengok kalau first statement dia false, second statement dia true, dia punya apa tuh? Dia punya truth, this one is true. Jadi kamu kena memorize lah. Ini penting di table nih. Kalau kamu dapat memorize bagus. Macam yang tadi lah, yang tadi tuh. Case yang begini nih. Ini kamu kena hafal nih. Case Nina nih. Nah. Jadi teacher pakai example yang paling senang lah. Yang I'm in Keningau and I'm in Sabah. Tapi tadi yang si Clarita tanya tuh itu yang teacher yang kalau dia di KK dia di Sabah. Kan? Itu nanti saya tengok lah. Tapi kalau example yang satu tuh kok kasih yang di luar Sabah lah. Oke. Itu dia.
Sorry ya, ada panjang sih lah. Tapi kamu coba memorize lah itu. Kamu coba memorize ini table. Ini table nih. Nah, penting ini table untuk kalau sekiranya keluar lah dalam exam. Dan dia ada di textbook juga. Oke. So, sekarang kita pergi ke B. Yang B ini pula ini version lain lagi nih. Ini yang all. Dia pakai all lah. Padam. Boleh dengar kah? Oke juga. All prime numbers are larger than 2. Ini case yang begini ya. Ada di buku juga nih. All A is B. Dan dia pergi dapat satu ini dia bilang C is A. C is A. Dan dia punya conclusion adalah otomatis C ini B lah kan. C is B. Jadi kamu ikut saja Nina lah. Kamu ikut Janina untuk menjawab soalan yang Nina nih. Nina yang tiba-tiba ada C kan, 53. 53 nih lah Nina nih. Is A. Sorry. Nina. Prime number Nina. Ini A kan. This one is your A. This is your B. And then this is your C. Tawa teacher pi kacau tu perkataan BM pula. This is your C. And this is prime number is your A. So dia ikut pattern ni nah. Kan dia ikut pattern ni nah. Jadi automatic C is your B lah. Jadi kau jawab saja. Jawab sajalah. Your C is 53. 53 is larger. Larger than 2 lah. Nah, inilah jawapan dia. And then dia punya soalan lagi. Apa soalan dia lagi? Determine whether the argument is sound or not. The argument is sound if both the statement is true. Coba kamu tengok di sini. All prime numbers are larger than 2. Betul ke ni? 53 is a prime number, this is true. Tapi ini ada anu sikit, coba kamu tengok. All prime numbers are larger than 2. Tapi sebenarnya number 2 tu pun prime number kan. So they miss out Nina. So ini statement dia tidak betul yang Nina ni. So kamu bilang it's not sound lah. The argument is not sound. Argument is not sound. Justify your answer. Kamu kasih tahu because 2 is also a prime number. Itulah jawapan dia. Kelas. Oke. Ini memang ada sedikit lah. Kamu kena banyak tengok dia punya example. Kita buat 4 models. It has a different example. So you can make a collection lah. Kelas, make a collection so that next time if it come out in the exam, you tahu sudah. Bila dia pakai all, dia bilang tu, dia format Nina sudah tu. Kalau dia pakai yang if, Nina, if, then, dia bilang, dia format yang ini sudahlah yang ada kontrapositif, converse, inverse. So, I hope you are aware with that lah. Ini number 6. Ada yang mau request number 6?